Halo, selamat datang kembali di Excel Intelligence bersama dengan saya Budi. Hari ini saya akan mendiskusikan tentang dependent drop-down list. Jadi apa itu dependent drop-down list? Mari kita simak aja langsung di Excel-nya ya. Oke, untuk drop-down list mungkin ada yang tahu, jadi kita bakal bikin seperti kayak drop-down list hanya untuk list data tertentu ya di dalam sel gitu. Jadi misalkan kita di sini kita bikin drop-down list hanya bisa input 3 data sebagai berikut, buah, sayur, dan snacks. Jadi kita pakai namanya data validation. Jadi kita kalau ke tab data, di sini ada pilihannya Data Tools, Data Validation. Jadi kalau kita klik di sini, nah di sini akan muncul window-nya. Jadi ada allow-nya, any value, dan kita mau hanya inputnya data tertentu saja. Jadi kalau kita klik, ini ada list. Kita maunya bikin list. Ada pilihan lain, tapi kita pilihnya list-nya. Nah, list ini bisa kita pilih nih. Jadi kalau kita klik di sininya, dan kita pilih. Untuk sel ini kita hanya ingin bisa input buah, sayur, dan snack. Seperti ini. Jadi kita select aja seperti itu ya. Kita klik ini, lalu tinggal OK. Nah, dia akan muncul tombol drop down list-nya seperti ini. Jadi ada tanda panahnya ini ya. Jadi kalau kita klik, ini akan muncul nih. Hanya bisa buah, sayur, dan snacks pilihannya. Jadi kita nggak usah klik jadi kita nggak usah ketik satu-satu lagi pakai keyboard. Jadi kita langsung klik aja, langsung ke input begitu. Jadi bisa kita masukkan sayur dan snack seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita mau input data selain 3 data ini, misalnya kita tambahkan minuman, dia bakal error sih. Jadi benar-benar cuma dibatasin inputnya sebagai buah, sayur, dan snack, seperti itu. Nah, jadi ini adalah drop down list basicnya. Dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang dependent drop down list. Artinya dependent itu adalah bergantungan ya, ketergantungan. Jadi maksudnya adalah kita bakal bikin drop down list yang bergantung dengan drop down list yang lainnya. Seperti contohnya ini. Kalau kita lihat di table utamanya ini. Nah, di sini saya ada bikin nih product tab-nya, inputnya adalah buah. Sama ya, inputnya ini ada 3 nih, buah, sayur, dan snacks. Jadi kalau kita ke product name-nya, ini juga ada nih drop down list-nya. Jadi di sini ada apel, jeruk, pisang, dan mangga. Sama-sama buah ya jadinya. Nah, jadi sekarang kalau saya klik ini product tab-nya saya ganti jadi sayur, apa yang terjadi adalah sekarang kalau kita ke product name-nya, nah kalau kita klik nih, dia akan berubah jadi list sayur saja, bukan list buah lagi. List buahnya udah nggak bisa kita pilih, jadi kita hanya bisa pilih list sayurnya. Seperti itu ya, klik brokoli. Jadi sama halnya kalau misalkan kita klik lagi nih, product tab-nya jadi snacks. Ini emang masih jadi brokoli sih, karena belum kita ganti. Jadi misalkan kita klik lagi nih drop down list-nya, dia akan dia akan menampilkan hanya snack saja, list snack saja, seperti itu ya. Jadi list buah dan list sayurnya itu nggak bakal dimunculin lagi. Jadi dengan ini bisa lebih gampang sih kita input datanya kalau misalkan ada data yang bergantungan sama satu sama lain dan ada banyak gitu ya. Nah, jadi kurang lebih maksudnya gini ya, dependent drop down list-nya. Dan sekarang mari kita pelajari cara bikinnya. Oke, yang pertama kita bakal ada ya product tab, product name-nya ini buat kita input nantinya. Tapi ini yang penting, step pertama yang penting untuk kita lakukan adalah kita harus bikin ini kita bikin di sheet yang berbeda aja biar lebih enak dilihat untuk table utamanya ya. Jadi kita bikin di list yang berbeda. Nah, di sini kita bakal breakdown nih semua list product tab, list buah, list sayur, dan list snacks-nya. Jadi masing-masing input itu ada listnya sendiri. Nah, setelah kita bikin ini listnya, kita harus convert ini listnya masing-masing menjadi Excel table. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah, jadi kita klik dulu table list yang pertama ini, kita di tab home, ada ini namanya format as table, atau kita shortcut-nya pencet Ctrl T aja. Jadi Ctrl T, nah dia akan men-select semuanya ya, satu list ini. Jadi create table, ini kita oke aja. Tapi jangan lupa ini dicentang ya, my table has headers-nya. Jadi kita klik aja, oke. Nah, dia akan mengubah jadi format Excel table. Nah, di sini kita ulangi untuk setiap list-nya. Jadi tinggal diklik Ctrl T, my table has headers, oke. Dan sama juga ya untuk sayur, klik Ctrl T, my table has headers, oke. Snacks juga, klik Ctrl T, my table has headers. Nah, seperti itu ya. Jadi masing-masing jadi bentuk table sendiri. Kalau misalkan nggak suka dengan warnanya, mau bikin lebih bervariasi, tinggal kita klik aja salah satu tabelnya. Nah, di sini ada tab table design. Ini di sini table styles-nya bisa kita klik nih.
Nah, ini bisa kita pilih ya, warnanya mau warna apa. Misalkan buah, kita ganti oranye aja lah ya. Sayur ya hijau lah ya. Sayur hijau bisa kita ganti. Dan snacks, enaknya warna apa? Mungkin keripik kentang kuning lah ya. Nah, seperti itu ya. Tapi ini cuma tampilan aja sih kalau warna ya. Nah, step yang berikutnya, kita akan memberi nama untuk setiap list ini, biar nanti bisa kita referensikan. Jadi yang pertama, kita harus select ini, list datanya aja. 3 sel ini, buah, sayur, dan snack saja. Header-nya nggak usah di-select. Jadi setelah kita select 3 sel ini, nah kita ke sini nih, yang kiri atas ini ada name box-nya, kotak namanya. Nah, di sini kita ganti. Jadi misal product ya, seperti itu. Lalu tinggal pencet enter aja. Ini memang tertulis table 1 sih, tapi kalau kita klik di sini, dia bakal muncul ya products-nya. Jadi bisa kita klik sini, dia akan men-select langsung seperti itu. Jadi misalkan kita klik sel lain gitu, dan di sini kalau kita klik di sini, nah kita bisa pilih langsung product. Seperti itu ya. Ini berguna buat nanti referensi data validation-nya. Nah, ulangi untuk semuanya ya, untuk buah, sayur, dan snack. Jadi kita select datanya aja, lalu kita ke name box-nya, dan kita ganti namanya. Dan ini ya, huruf besar, huruf kecilnya itu ngaruh ya. Jadi pastikan namanya ini sama dengan list yang ini product type-nya. Jadi buah dengan B huruf besar harus sama persis, jangan dibedain. Ini nanti penting, nanti saya jelasin pas bikinnya. Jadi kita pencet enter. Sama juga untuk yang sayur, kita ganti sini sayur. Oke. Dan yang terakhir adalah snacks. Seperti itu. Enter. Nah, setelah semuanya punya namanya sendiri, nah sekarang baru kita bisa bikin drop down listnya di table utamanya. Jadi kita kembali ke table sheet datanya. Nah, kita bikin di satu sel dulu aja nih. Nah, jadi kita ke tab data validation. Nah, jadi ini sama ya. Jadi kita bakal bikin list. Jadi kita masukkan saja. Tadi kan yang list product tab yang pertama itu namanya products kan ya. Jadi kita masukkan saja. Source-nya sama dengan product. Nah, soalnya karena ini udah jadi nama table di dalam Excel-nya sendiri, jadi kita nggak usah tentuin lokasi selnya A1, A2, A3 gitu nggak usah. Jadi kita langsung referensi ke tabelnya, yaitu produknya ini. Jadi kalau kita tekan OK, nah dia akan langsung muncul drop down list-nya ini, drop down button-nya. Jadi kalau kita klik, nah ini ada nih buah, sayur, dan snack. Seperti itu. Jadi kalau kita klik, ya bisa lah kita pilih langsung begitu ya. Nah, yang berikutnya, kita bakal bikin buat namanya. Jadi namanya ini, kita bakal masukin data validation, sama, ini pakai allow-nya adalah list juga. Dan di sini, kita bakal pakai rumus indirect. Jadi kita masukkan sama dengan indirect, buka kurung, indirect-nya adalah ini, B3, atau product type-nya, seperti itu. B3, tutup kurung. Seperti ini ya. Jadi apa yang terjadi adalah, kalau kita pakai indirect B3 begini, dia akan mengambil value dari sel B3 ini, yaitu buah. Dan buah ini bakal dimasukkan ke source-nya ini. Jadi, ini hasilnya adalah sama dengan buah. Dan buah, kalau kita pakai sama dengan buah gitu, dia bakal langsung ambil list dari table buah yang kita bikin di sheet yang tadi satunya lagi ya. Jadi kita tekan OK aja. Nah, langsung muncul drop down button-nya ya. Dan kalau kita klik, ini akan muncul semua buahnya seperti ini. Jadi kita misalkan klik aja jeruk, masih bisa dipilih ya. Nah, jadi kalau kita ganti ini produk tab yang pertama lagi, jadi sayur. Nah, kalau kita pindah lagi produk name-nya, dia akan memilih sayurnya saja. Seperti itu ya. Jadi intinya gitu sih, misalkan ini saya copy ke bawah ya, biar saya tambahin lagi. Ini juga copy ke bawah. Nah, ini juga masih bisa ganti ya. Buah, ini bakal ganti jadi buah doang.
Jadi kalau misalkan kita cek nih data validation, nah, dia akan berubah ya, indirect B4. Jadi nggak masalah kalau ini kita pakai indirect dalam data validation. Kalau kita copy ke bawah, dia bakal jadi sel relatif gitu ya, bakal ngikutin ke bawah juga. Jadi nggak masalah pakainya begitu. Nah, jadi kurang lebih gitu sih drop down list-nya. Dan mungkin penjelasan berikutnya ini ya, kenapa saya bikin jadi Excel table itu, sebenarnya kalau list-nya cuma data biasa gitu bisa sih kita bikin kayak gini products doang. Nah, tapi alasannya saya bikin Excel table, jadi misalkan saya mau tambahin data baru, kita tambahin nih minuman sini kan ya. Minuman, nah dia bakal langsung masuk ke product tab-nya, nggak usah kita ganti lagi. Jadi kalau kita ke bagian data yang utamanya ini, kalau kita klik nih, dia langsung muncul nih minuman. Jadi kita nggak usah ulangi prosesnya lagi. Jadi kita tinggal tambahin terus aja. Dia bakal nambah terus. Sama halnya kalau product name-nya sih. Jadi misalkan buah kita tambahin apa sih? Durian ya. Nah di sini juga langsung bakal keganti nih. Kita pilih buah, dia bakal langsung nambah durian. Jadi nggak usah kita ulangi, ketik ulang-ulang. Hanya perlu kita tambahin datanya, udah bisa kita pilih di tabel utamanya seperti itu. Oke, kurang lebih ini sih ya, cara bikin dependent drop down list. Kalau misalkan ini kan 2 level ya, jadi product type-nya adalah buah, sayur, snacks. Level 2-nya adalah list buah, sayur, dan snacks berikutnya. Bisa juga kalau kalian pengen bikin 3 level atau 4 level, ya tapi jadi makin panjang aja tabelnya gitu aja sih. Nggak masalah. Jadi tinggal ditambahin aja gitu sih ya. Ya, kurang lebih gitu sih. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh di-like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan kalau ada video baru. Oke, thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.